Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, Ibu Dra Eldarni MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Rafni Melisa Putri dengan NIM 22005079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum dan implementasinya, problemnya, serta solusinya. Baik, materi yang pertama itu mengenai definisi kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurer dan kurere. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang biasanya mengistilahkannya itu dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai finish. Selanjutnya, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda, itu ada juga kesamaannya. Kesamaan tersebut biasanya yaitu adalah bahwa kurikulum itu berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu Print memandang bahwa sebuah kurikulum meliputi perencanaan pengalaman, belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Selanjutnya itu ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah perangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun beberapa definisi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Galen. Kurikulum merupakan subjek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Sedangkan menurut Ali Al-Qawli, kurikulum itu diartikan sebagai perangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat isi bahan ajar tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, materi selanjutnya itu tentang implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum itu adalah pelaksanaan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Implementasi kurikulum merupakan terjemahan kurikulum dokumen menjadi kurikulum sebagai aktivis kenyataan. Adapun prinsip-prinsip dari implementasi kurikulum ini, yang pertama itu perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua itu berpusat pada anak. Adanya upaya memandirikan peserta didik untuk belajar bekerja sama dan menilai diri sendiri. Hal ini penting agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Selanjutnya itu, yang ketiga itu pendekatan dan kemitraan. Nah, pendekatan dan kemitraan ini yang mana itu pendekatannya itu yang digunakan itu dalam pengalaman belajar difokuskan pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Hal ini menuntut kemitraan dan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, dunia kerja, dan industri, serta orang tua dan masyarakat. Selanjutnya itu adapun implementasi dari kurikulum-kurikulum tersebut. Yang pertama itu ada implementasi kurikulum KTSP. Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Tugas guru dalam implementasi ini adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik
agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikemukakan dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu ada implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP. Kurikulum ini dipandang sesuai dengan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana implementasi kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan produktif, kreatif, dan inovatif untuk bersaing dalam dunia internasional. Hal ini dimungkinkan karena kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Secara prinsip konseptual memiliki beberapa kelebihan. Adapun menurut Mulyasa 2013 menyatakan bahwa keunggulan dari kurikulum 2013 ini yaitu penggunaan pendekatan saintifik berbasis karakter dan menggunakan pendekatan kompetensi pada bidang studi tertentu. Nah, guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum K13 atau 2013. Karena perubahan besar yang terjadi pada kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013 menyebabkan adanya beberapa guru yang belum sepenuhnya memahami maksud pada kurikulum 2013 ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang sebelumnya kita sebut itu sebagai kurikulum prototipe merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Dikutip dari laman Kemendikbud, kurikulum paradigma baru memiliki struktur kurikulum diantaranya yaitu profil Pancasila yang mendasari standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut harus dijadikan acuan dalam menetapkan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Untuk itu, dalam implementasi kurikulum Merdeka ini terdapat pengurangan beban belajar dan pengurangan jam pembelajaran, terutama jam pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Di samping pengurangan jam pelajaran, juga dilakukan pengurangan terhadap bahan ajar yang memberatkan peserta didik. Kurikulum Merdeka memberi tekanan pada pengembangan kompetensi serta pembentukan karakter dan pengembangan kreativitas peserta didik. Dan juga implementasi kurikulum Merdeka ini pada semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek atau BJBL dengan tingkat kedalaman sesuai level sekolahnya masing-masing. Dan kita masuk kepada problem atau permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan kurikulum. Yang pertama itu ada dalam penerapan kurikulum KTSP. Problem-problem yang muncul itu berkenaan dengan penerapan kurikulum KTSP ini yaitu dalam implementasinya, satuan-satuan pendidikan diberi keleluasaan melakukan improvisasi kurikulum. Namun, keleluasaan itu tidaklah bersifat mutlak. Masalahnya, standar isi, standar kompetensi lulusan maupun standar kompetensi dasar sejauh ini perumusannya masih menjadi kewenangan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dengan demikian, keleluasaan satuan-satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum KTSP sebetulnya hanyalah menyangkut dimensi pengembangan kurikulum yang dalam istilah Swedi Jarto masuk kategori kurikulum tingkatan kelima, yaitu kurikulum yang terkait dengan pengembangan bentuk dan jenis kegiatan belajar dan mengajar yang dialami peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada permasalahan atau problem dalam penerapan kurikulum 2013. Ada beberapa permasalahan atau problem yang terjadi pada kurikulum 2013. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak guru, siswa, dan orang tua tentang tujuan dan konsep dasar dari kurikulum 2013 ini. Hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan kurikulum yang sesuai dengan tujuan kurikulum 2013. Yang kedua itu ketidaksiapan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan untuk menerapkan kurikulum 2013. Banyak sekolah yang masih belum memiliki fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, atau sistem penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, mungkin ada ketidakseimbangan antara beban kerja guru dengan waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Kurikulum
2013 menuntut adanya pembelajaran aktif dan inovatif. Namun, guru seringkali menghadapi kendala kurangnya waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yaitu program kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, adapun problem dari kurikulum merdeka itu yang pertama itu kurikulum merdeka menempatkan guru sebagai inti dalam proses pembelajaran. Namun masih ada guru yang belum siap mengimplementasikan kurikulum ini karena kurangnya pelatihan dan sumber daya yang diperlukan. Banyak guru yang kurang memahami konsep dan metode pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum merdeka. Yang kedua itu kurikulum merdeka mengusung pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan. Namun masih banyak sekolah yang tidak memiliki sumber belajar yang memadai untuk mendukung pembelajaran ini. Tidak semua sekolah memiliki akses ke laboratorium, perpustakaan, atau teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang problem atau permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum. Pasti ada solusi yang dilakukan oleh baik negara atau pemerintah, guru maupun kita sebagai mahasiswa. Ya, solusi yang diterapkan oleh negara atau pemerintah yang pertama itu negara dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sudah ada dan merevisinya secara berkala sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat serta agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Solusi yang kedua itu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru, terkhususnya guru mata pelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang akan mereka ajarkan. Solusi yang diterapkan oleh guru itu yang pertama itu menyediakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar sehingga antara isi kurikulum dengan materi pembelajaran dapat berkesinambungan dengan adanya media dan sumber pembelajaran. Yang kedua itu memberikan motivasi kepada peserta didik. Bahwasanya dengan kurikulum ini peserta didik akan lebih kreatif dan semangat dalam pembelajaran, terkhususnya kurikulum 2013 dan Merdeka. Selanjutnya yaitu ada guru itu menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan isi kurikulum sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Selanjutnya, guru dapat melakukan metode pembelajaran yang variatif untuk mengatasi kejenuhan siswa terhadap materi pembelajaran. Metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan dapat membuat siswa lebih tertarik dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa juga mungkin memiliki solusi yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama itu mendorong pemerintah dan lembaga pendidikan untuk melakukan evaluasi kurikulum secara berkala. Kita dapat ikut terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan terkait perubahan-perubahan yang perlu dilakukan agar kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua itu mendorong adanya fleksibilitas dalam kurikulum. Kita dapat mengusulkan agar kurikulum tidak terlalu kaku dan memberikan ruang untuk pengembangan minat dan bakat individu. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.